Well, kali ini gue akan membahas alur cerita film Lawyer. So, check it out. Film ini diawali dengan adanya pengacara terkenal bernama Chan Mon-good. Ia memiliki banyak musuh, salah satunya geng pengemis yang sangat membencinya. Ketua geng pengemis yang bernama Hung Sat memimpin gengnya untuk balas dendam ke rumah Chan. Anak buah Chan yang bernama Fun mendengar aksi balas dendam Hung Sat. Lalu ia bergegas memberitahu Chan. Setelah selesai bermain, Fun memberitahu Chan mengenai aksi balas dendam Hung Sat. Nah, Chan yang dijuluki sebagai raja cerdas dan licik dengan mudah bisa menangani Hung Sat. Di sini Hung Sat dan anak buahnya pun dikerjai abis-abisan oleh Chan. Ia bahkan menyirami geng pengemis tersebut dengan obat pencuci perut yang membuat satu geng menjadi sakit perut. Chan juga melempari kertas yang bisa membuat gatal-gatal yang kemudian diambil oleh geng pengemis dan dilapkan ke pantat mereka. Di saat geng pengemis pantatnya gatal-gatal, Chan datang dan menawari salep super kepada mereka untuk menghilangkan gatalnya dengan syarat Hung Sat memanggil Chan sebagai saudara. Nah, akhirnya, Hung Sat menyerah dan memanggil Chan sebagai saudara, sehingga mereka akhirnya berdamai. Setelah itu, Chan dan Fun pergi ke restoran milik temannya, di mana Fun terpaku dengan seorang wanita bernama Nona Sui yang sedang menggelar pertunjukan boneka. Fun pun meninggalkan restoran untuk menonton pertunjukan tersebut. Nah, di restoran, teman Chan yang merupakan pemilik restoran mengetahui kalau Chan adalah raja cerdas dan licik. Jadi, ia menantang Chan untuk membuat restorannya ramai. Chan lalu menyuruh salah satu teman si pemilik restoran untuk berdiri di depannya. Kemudian langsung menendangnya sampai jatuh dari ketinggian. Warga yang melihat kejadian itu langsung masuk ke restoran. Dan si pemilik restoran pun senang karena tempatnya ramai. Chan pergi dari restoran dan mendatangi Fun. Di sini, Fun memberitahu kalau dia suka dan tertarik sama Nona Sui. Dan setelah melihat Nona Sui, Chan tampaknya juga tertarik. Karena pecicilan, di saat Nona Sui lewat, Chan terselengkat dan gak sengaja memegang pantat Nona Sui. Tetapi dia gak mau ngaku. Tiba-tiba, datang seorang pria bernama Fong Tongken untuk membantu mencari tahu pelaku. Ia menggunakan anjingnya, Laisi, si anjing ganas, untuk mendeteksi siapa yang memegang pantat Nona Sui. Tetapi, Chan yang memang cerdas dan licik berhasil membalikan keadaan dan malah membuat Laisi menunjuk Fong sebagai pelakunya. Nona Sui yang merasa salah tuduh akhirnya meminta maaf. Tetapi, supaya permintaan maafnya diterima, Chan menyuruh Nona Sui untuk datang ke rumahnya besok. Besoknya, sebelum Nona Sui datang, Chan memasang sebuah jebakan agar Fun bisa mencium Nona Sui. Padahal, sebenarnya jebakan tersebut ditujukan Chan untuk menjebak Fun agar dia sendiri bisa mendekati Nona Sui. Nah, di saat semua sudah disiapkan, Woman, istri Chan yang sekolah hukum di Inggris, tiba-tiba pulang. Di sini Woman juga membawa temannya, yang kemudian malah terkena perangkap dari Chan, yaitu siraman air. Teman Woman bersiap ke ruang ganti, yang mana itu seharusnya menjadi jebakan utama buat Nona Sui. Tetapi Chan dengan panik langsung menghentikan teman istrinya tersebut dan masuk ke dalam ruang ganti, yang berarti dia terkena jebakannya sendiri. Di sebelah ruang ganti, Fun tetap terkena jebakan Chan, di mana yang seharusnya dia mencium Nona Sui malah mencium lidah babi. Di saat mencium lidah babi tersebut, Fun saking geragasnya menarik lidah tersebut sampai lepas. Ini membuat Fun ketakutan karena dia mengira dia telah membunuh Nona Sui. Fun keluar ruangan dan Nona Sui yang baru datang membuatnya terkejut karena dia mengira itu arwah Nona Sui. Nah, pada akhirnya mereka semua makan bersama. Di sini Woman yang curiga pun bertanya mengenai jebakan yang dibuat Chan. Chan dan Fun kemudian saling menyalahkan, hingga di satu titik Chan mengungkapkan kalau dia memang sengaja menjebak Fun. Fun pun langsung marah besar, dan Nona Sui yang mendengar percakapan itu langsung pergi.
Fun mengejar Nona Sui dan sedikit berbincang. Di sini, Nona Sui berkata kepada Fun kalau urusan cinta itu belakangan, karena pria harus lebih dulu memperjuangkan masa depannya. Fun lalu mengikuti perkataan Nona Sui dan memutuskan untuk pergi ke Hong Kong. Fun meminta izin kepada Chan untuk pergi ke Hong Kong, dan Chan pun mengizinkannya. Tetapi Fun berkata kepada Chan untuk jangan mengganggu dia lagi, yang membuat Chan menjadi sakit hati. Chan akhirnya berjanji untuk tidak peduli lagi kepada Fun, dan di sini terjadi pertengkaran yang membuat Fun menonjok muka Chan hingga pingsan. Fun kemudian pergi dan mengajak Nona Sui untuk ikut ke Hong Kong, tetapi ajakan tersebut ditolak. Di sisi lain, sekelompok orang sedang mencari sebuah peti mati. Kelompok itu dipimpin oleh Ho Chang yang sedang mencari peti saudaranya. Saat menemukan peti yang dicari, ia mengkonfirmasi isi peti tersebut kepada ayahnya yang bernama Hosai. Hosai menyuruh Ho Chang untuk melihat pantat orang di dalam peti tersebut, apakah ada bercak segitiga atau enggak. Nah, Ho Chang berbohong dengan mengatakan ada. Mendengar hal itu, Hosai mengatakan kalau peti tersebut merupakan peti saudara Ho Chang yang sudah meninggal. Di Hong Kong, Fun menjual giok miliknya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Gak lama kemudian, di toko Fun menjual gioknya, ada pelanggan bertanya siapa penjual giok itu. Nah, di sebuah acara, Fun mencari uang dengan menjadi barongsai. Di sini kita juga bisa mengetahui kalau ada orang yang mengikuti Fun di acara tersebut, yaitu suruhan Ho Chang yang bernama Ho Chun. Di saat Fun selesai pertunjukan, Fun dijebak dengan diberikan sebuah pistol, dan di depannya juga terdapat Ho Chun yang sudah tergeletak dengan luka tembak. Nah, ternyata orang yang menembak Ho Chun adalah Ho Chang sendiri. Fun pun dikambing hitamkan dan langsung ditangkap polisi serta disiksa. Polisi kemudian menyuruh Fun memanggil pengacara, dan karena nggak memiliki uang, Fun pun terpaksa untuk memanggil Chan. Berita penangkapan Fun ini sampai ke Wuman. Wuman langsung mengadu ke Chan yang sedang berada di sebuah kuil pada acara penobatan biksu, yang di sini diperlihatkan kalau di saat biksu lain mencukur rambutnya sampai botak, Chan malah mencukur bulu ketiaknya yang banyak kutu. Wuman pun sampai ke kuil dan memberitahu Chan tentang berita penangkapan Fun. Awalnya Chan gak mau karena teringat dengan janjinya untuk gak peduli lagi dengan Fun. Tetapi setelah dirayu-rayu, akhirnya Chan pun mau untuk membantu Fun. Chan datang ke penjara tempat Fun ditahan dan meminta Fun untuk menceritakan kejadian sebenarnya. Di dalam ceritanya, Fun mengatakan kalau setelah dia selesai tampil menjadi barongsai, ada beberapa orang yang menutupi mukanya lalu membuka celananya dan melihat pantatnya. Nah, Chan kemudian melihat pantat Fun dan melihat bercak segitiga, yang kemudian bercak segitiga ini dijadikan bukti olehnya. Di penjara, Fun sering dibully, sehingga Chan mengutus geng pengemis dan menyuruh mereka mencari masalah agar dapat masuk penjara dan menjaga Fun di sana. Saat sidang pengadilan, pengacara korban yang diwakili oleh Ho Chang menuduh Fun merayu istri korban sebelum membunuhnya. Chan pun menyangkal tuduhan tersebut dengan mengatakan kalau Fun gak mungkin berniat merebut istri orang karena mukanya sangat jelek dan juga miskin. Setelah itu, banyak saksi yang telah dibayar oleh Ho Chang mengatakan hal bohong dan tidak masuk akal. Sidang pertama pun selesai ditutup dengan Fun yang kesal melempar sepatu ke muka Ho Chang. Malamnya, Chan mencari informasi dan tiba-tiba Wuman mengatakan kalau Ho Chang memiliki ayah bernama Hosai yang juga memiliki seorang anak bernama Namsai yang mempunyai bercak segitiga dan telah lama hilang. Lalu Chan menulis surat kepada Hosai untuk menjadi saksi di pengadilan. Nah, keesokan harinya Hosai datang ke pengadilan untuk menjadi saksi. Di sini, mata Hosai tertuju kepada Fun, seakan-akan seperti mengenalnya. Chan kemudian memberikan bukti-bukti kalau Fun sebenarnya adalah anak Hosai,
Sampai akhirnya Chan menyuruh Fun untuk menunjukkan bercak segitiga di pantatnya. Setelah Hosai melihatnya, ia percaya kalau Fun adalah anaknya yang telah lama hilang. Tetapi tiba-tiba Hosai terkena serangan jantung dan meninggal di tempat sebelum melakukan sumpah saksi, sehingga perkataan Hosai semuanya tidak sah. Nah, kemudian di sini terungkap kalau Ho Chang ternyata telah menjebak Fun agar dialah yang mendapat semua harta warisan dari Hosai. Chan pun gak kehilangan akal. Ia bertanya keberadaan Ho Chang saat pembunuhan terjadi, yang membuat Ho Chang berkeringat dingin dan akhirnya kelepasan mengakuinya. Hakim langsung memanggil penjaga, akan tetapi yang ditangkap malah Chan karena dianggap telah melanggar tata cara hukum. Chan pun dipenjara selama 1 hari dan digantikan oleh Wuman. Di sini hakim kemudian menyuruh semua saksi untuk mengabaikan dan melupakan pernyataan yang ada tadi. Nah, secara tiba-tiba Nona Sue datang ke penjara dan memberikan dukungan kepada Fun. Di sisi lain, Wuman mengakui kalau dia ke Inggris tidak belajar hukum, melainkan fashion design. Meskipun begitu, Chan pun gak marah. Keesokan harinya, saat sidang terakhir, Wuman memberikan kata-kata yang mengharukan kepada juri supaya juri bisa membebaskan Fun. Nah, kata-kata Wuman tersebut juga didengarkan oleh Chan yang sudah bebas, dan di sini dia juga ikut terharu. Akan tetapi, keputusan juri sudah bulat, yaitu Fun dihukum gantung. Pada saat Fun mau dihukum gantung, Chan datang dan berkata kepada hakim kalau Fun hanya dihukum gantung, bukan digantung sampai mati. Mendengar hal itu, hakim pun langsung melakukan rapat darurat. Tetapi Ho Chang yang tidak sabar langsung menarik tuas gantung. Untungnya kaki Fun masih ditahan. Nah, tiba-tiba salah seorang penjaga melepaskan tembakan ke tali gantung Fun, sehingga Fun pun bebas. Keputusan akhir dari hakim pun keluar dan di sini Fun dinyatakan bebas karena telah dianggap menjalani hukuman. Dia pun senang dan akhirnya bersatu dengan Nona Sui, sedangkan Ho Chang dihukum di penjara. Lalu film pun selesai. So, itulah alur cerita film Lawyer. Kalau kalian punya rekomendasi film lain yang mau gue jelasin alur ceritanya, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Dan kalau kalian suka sama video ini, kalian bisa klik tombol like dan juga klik tombol subscribe supaya bisa mendapatkan update-update tentang video-video gue selanjutnya. So thanks guys for watching, I hope you enjoy it and peace out.